Salam bahagia bersama dengan saya kembali Pendeta Fodaroji Pengalaman Bago STH dalam acara Jembatan Pengharapan 5 menit bersama dengan Tuhan. Kali ini special edition, yaitu acara bincang-bincang yang akan mengangkat topik dengan I am the solution bersama dengan Bapak Mayor. Silakan Pak Mayor. Saya Mayor Immanuel Sabadi dari Gereja Bala Keselamatan Distrik Nias. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita dengan lokasi yang sangat indah di tempat ini dan kita sedang ini bersantai sambil ngobrol dengan tema yang sangat mungkin ini sederhana tapi sangat penting. Bagaimana kita bisa menjadi solusi dimanapun kita berada, apakah itu di dalam keluarga, di dalam lingkungan pekerjaan, di sekolah, di mana saja, di dalam bernegara. Pastinya orang Kristen harus jadi solusi. Bapak Mayor Sabadi, begini Pak, ya, ini sesuatu yang sangat memang yang sangat penting oleh sebuah topik ini untuk kita bisa bicarakan pada sore hari ini tentang I am the solution. Kira-kira apa yang terbesit di pikiran Bapak ketika melihat orang Kristen harus jadi solusi dimanapun berada? Apa yang kira-kira mungkin jadi pandangan Bapak tentang hal ini ditinjau dari segi iman kekristenan, Pak? Iya, tinjauan tentang kebaikan sebagai orang Kristen yang harus menjadi solusi dimanapun kita berada. Saya mengacu dari firman Tuhan Galatia 6 ayat 9 dan 10 saya bacakan untuk kita sekalian. Silakan, Pak. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Itu berarti bahwa ketika kita dipakai Tuhan untuk menjadi solusi dalam masalah yang ada dalam dunia ini, maka yang pertama ialah bahwa kita harus berbuat baik. Yes. Berbuat baik itu dimulai dari dalam dulu, integritas diri kita terlebih dahulu. Ya. Ketika diri kita sudah baik, maka kita akan menjadi berkat di tengah-tengah sekitar kita. Di keluarga kita, di gereja kita, di masyarakat kita, dan dimanapun kita berada, maka kebaikan-kebaikan yang kita munculkan itu akan merubah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Jadi kita menjadi solusi, menjadi saluran berkat bagi orang lain tentu. Pak Mayor, nah ini dia. Itu seharusnya yang terjadi di dalam kehidupan, baik di dalam keluarga, di dalam gereja, dimanapun. Kita firman Tuhan ajarkan bahwa kita harus menjadi terang dan garam. Bahkan firman Tuhan berkata kita akan diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini masalahnya Pak Mayor. Kenapa sampai justru hari-hari ini gereja justru semakin lama semakin besar, tetapi dengan tembok-tembok itu seakan-akan dalam tanda kutip bahwa justru tidak menjadi solusi bagi masalah-masalah yang kita harapkan ini, baik itu dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik. Justru kadang-kadang orang Kristen sendiri, maaf cakap ya, dalam tanda kutip, justru kita jadi batu sandungan. Bagaimana kita mengatasi ini Pak Mayor? Iya. Tadi saya mengatakan mengacu dari firman Tuhan harusnya kita berbuat baik. Iya, harusnya, ya. Harusnya kita berbuat baik. Itu bukan hanya untuk diri kita tapi untuk orang lain. Terlebih gereja harusnya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kalaupun gereja tidak melakukan tugas dan kewajibannya sebagai sebuah gereja yang membangun iman, yang mengajar orang-orang untuk takut akan Tuhan, maka dampak dari gereja itu tidak ada artinya. Ini kan kadang-kadang begini Pak Mayor, kami kan orang gereja kecil, saya kan orang nggak punya pendidikan, saya ini orang-orang tidak berdaya, ini orang-orang yang dalam tanda kutip tidak memiliki banyak teman. Ada nggak seperti di Alkitab yang mencatatkan nama-namanya menjadi solusi bagi masalah-masalah besar seperti itu? Saya memberi contoh ini Pak tentang Yusuf. Oh yes. Di dalam kitab Kejadian 37 bicara soal Yusuf. Bagaimana Yusuf begitu luar biasa dalam keadaan yang tertekan oleh keluarganya, saudara-saudaranya, tapi kemudian justru dari keadaan yang tertekan itu Yusuf
muncul sebagai seorang pemenang yang membawa dampak pengaruh, yang membawa perubahan. Ini Perubahan makin untuk mantap, keluarganya, ya. Yes. perubahan untuk bangsanya, itu Ya, yang paling besar. ya, betul. Dia kecil, dia tertekan, Ya. tapi kemudian memunculkan dirinya membawa perubahan yang luar biasa. Wah, Dia memberi solusi Betul. untuk jalan keluar yang terbaik. saudara pemirsa dimanapun Anda berada, ini perbincangan kita semakin lama semakin hangat ini tentang Yusuf. Pak Mayor, Yusuf memang seorang yang dikatakan orang yang diabaikan, orang yang artinya tidak dianggap, diperjualbelikan jadi budak. Dia menjadi seorang tawanan, tapi pada akhirnya Tuhan memakai Yusuf menjadi berkat bukan hanya untuk diri sendiri, Ya. keluarga dan bangsanya, tetapi juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Artinya apa? Dia menjadi seorang solusi Ya. di masa budanya sekalipun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini akan mungkin terus kita akan bahas. Bahkan bukan hanya Yusuf, mungkin ada hal yang lain yang Ada- bisa menjadi contoh di Alkitab, Pak. Di kitab Daniel, Ya, bagaimana Daniel juga di tengah-tengah kehidupan yang bukan bangsanya, yes. ia menjadi berkat dengan kekuatan doa. Dan doa merupakan solusi terbaik dalam menghadapi setiap masalah. Ada Haleluya. banyak Yes. orang Kristen Ya. yang tidak berdoa, Ya. sehingga akhirnya solusinya tidak didapatnya. Bapak Ibu Saudara, ini mungkin akan semakin menarik. Selain bagaimana kita bisa menjadi solusi, kita ini sudah dapat beberapa rahasia-rahasia Pak ya. Untuk bisa menjadi solusi, kita tidak perlu menjadi orang yang paling hebat. Tetapi dia memiliki satu integritas seorang Yusuf. Ini solusi yang pertama, jika kita ingin mengupgrade diri kita menjadi solusi dimanapun kita berada. Yang kedua, kita bisa melihat seorang yang namanya Daniel tadi ya Pak ya. Dan kunci yang kedua di situ adalah bagaimana dia menjadi seorang yang tetap berkomitmen untuk berdoa. Ya. Bukan begitu Pak Mayor? Ya. Mungkin hal yang lain ada? Ada seorang anak kecil dalam Ya. Alkitab, dalam kitab Matius itu kalau saya tidak salah, didapat bahwa waktu Tuhan menyampaikan berita kebenaran, Ya. maka ada sekitar 5.000 laki-laki yang harus diberi makan. Ya. Ketika menyampaikan sesuatu hal, maka murid-muridnya tidak mendapatkan solusi. Tapi justru didatangkannya seorang anak kecil yang hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Yes, yes. Dan itu menjadi solusi yang luar biasa, bahwa Tuhan memberkati roti dan ikan yang Ikan. dibawa anak kecil Ya. itu, dan menjadi berkat bagi 5.000 laki-laki. Itu terhitungnya 5.000 laki-laki, Pak, Ya. belum yang Ya, lainnya. belum yang lainnya. Berarti bahwa si kecil ini pun bisa dipakai Tuhan untuk menjadi solusi Yes. bagi masalah yang sedang dihadapi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita ada dalam tekanan ekonomi seperti tidak ada makanan, tidak ada pakaian, mungkin kita juga tidak ada lagi uang. Tetapi tahukah saudara bahwa seorang yang memiliki belas kasihan di dalam hatinya, ini akan menjadi poin yang ketiga, bagaimana kita dalam perbincangan ini menjadi solusi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ini sesuatu yang menurut kita ini tidak begitu penting. Tapi satu hal, siapapun Anda dalam perbincangan ini saya simpulkan Pak, bahwa kita bisa melakukan apapun dan bisa menjadi solusi bagi siapapun. Ya, bukan melihat siapanya kita, hebatnya kita, tetapi coba bayangkan seorang narapidana namanya Daniel, tetapi dia mengambil ketetapan hatinya untuk tetap berdoa dan dia menjadi solusi. Yang kedua, kita bisa melihat seorang anak kecil yang lain boleh mengambil satu sikap dengan rasio dan intelektualnya, seperti murid-murid yang berkata, kalau kita pun punya uang sebanyak itu, kita beli makanan di mana? Iya. Tetapi seorang anak kecil dikatakan dia memiliki belas kasihan, dan apa yang ada padanya, firman Tuhan mencatat, dia menyerahkannya di tangan Tuhan. Dan ini yang membuat untuk bagaimana menjadi solusi dimanapun kita berada, seorang anak kecil hebat. Kemudian seorang narapidana, seorang yang tidak punya masa depan secara intelektual, tetapi seorang Yusuf dikatakan memiliki integritas. Dia seorang yang jujur, dia seorang bertanggung jawab, dan pada akhirnya dia diangkat oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada recommended untuk seluruh pemirsa. Iya. Jangan pernah merasa diri kita kecil dan tidak mampu melakukan apapun. Yes. Sebab Tuhan punya rencana, setiap orang Tuhan punya maksud dan rencana untuk menggunakan kita, memakai kita Yes. untuk menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Dan solusi yang terbaik ialah bahwa Tuhan memakai kita dimanapun kita ada. Jadi jangan pernah merasa diri kita kecil, jangan pernah merasa diri kita tertekan dan Yes. tidak mampu, tapi lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Pak Mayor, terima kasih Kasih. bisa Haleluya. bergabung dengan Jembatan Pengharapan di Amin. edisi spesial ini. Senang. Dan tentu yang kita harapkan bahwa siapapun yang mendengarkan perbincangan ini akan bisa menjadi solusi dimanapun Anda berada. Haleluya. Ingat bahwa sebesar apapun masalah Anda, Tuhan lebih besar dari semuanya itu. Amin. Pak Mayor, kita akan menikmati hidangan apa yang adanya Terima kasih. ya, untuk Tuhan bisa berkati. terus menikmati suasana yang indah ini Haleluya. ditemani dengan kopi hitam. Haleluya. Bapak Tuhan Ibu berkati Saudara, semua. sampai jumpa. Tuhan Yesus Haleluya. memberkati. Amin. Amin. Saya Pendeta Fodoroji Pengalaman Bago STH bersama Saya Mayor Immanuel Sabadi. mengucapkan Tuhan Yesus Amin. memberkati dan shalom. Shalom.